Kristen itu harus rajin baca Alkitab. Saya memang harus bandingkan dengan agama yang sebelah, agama Islam. Anda perhatikan, agama Islam itu pakai bahasa Arab kitab sucinya, tapi mereka bisa hafal sekian juz Al-Quran mereka, hadis dan sunnah mereka hafal, ya kan? Orang Kristen sudah pakai terjemahan bahasa Indonesia, satu ayat pun nggak ada yang dihafal. Itu miris, belajar ke agama yang sebelah. Ada banyak orang, bahkan anak-anak, yang bisa hafal Al-Quran sampai selesai. Dan kalau ini bukan kitab dari Allah, bagaimana bisa anak-anak itu bisa hafal? Karena ada mujizat Allah di dalamnya, maka anak-anak bisa hafal. Sampai pernah ditantang begitu, pendeta Budi Asale juga hafal. Hafal surat Yohanes kayak pendek. Hafal sampai selesai dan siap untuk debat, dia hafal. Tapi ya, jarang, memang harus diakui bahwa jarang orang Kristen menghafal satu kitab sampai selesai. Saya tahu ada orang Kristen yang bisa hafal itu, tapi tidak banyak ya. Tapi orang Islam memang banyak menghafalnya. Kenapa? Karena mereka juga punya kepercayaan bahwa bisa menghafal itu dapat pahala besar di surga kalau bisa menghafal ayat-ayat. I just converted because I became convinced that the Quran was a revelation from God, and I came to believe in God again through the Quran. Regardless of the community I was about to enter, regardless of the difficulties and frustrations I had with it, regardless of the discipline I had to develop in order to do the rituals consistently, regardless of all that, I thought I could either do one of two things: live the rest of my life a lie, or just do the best I can and at least live and die acknowledging the truth, what I came to believe is the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, lagi-lagi Pendeta Alfian Franky, pendeta asal Manado ini takjub dan kagum kepada umat Islam, yang mana umat Islam banyak sekali yang hafal Al-Quran. Setelah kemarin sudah kita reaction ya, Pendeta Alfian Franky ini juga takjub dengan umat Islam ketika umat Islam melaksanakan ibadah sholat berjamaah dengan begitu cepat, mengatur softnya dan gerakan-gerakan di dalam sholat berjamaah tersebut. Menurut Pendeta Alfian Franky sungguh sangat menakjubkan. Dan kesempatan kali ini pula kita akan reaction betapa Pendeta Alfian Franky ini juga takjub dan kagum kepada umat Islam yang hafal dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quran, berbanding terbalik dengan umat Kristen yang tidak mampu menghafalkan kitab sucinya, yaitu Alkitab, walaupun kitab tersebut sudah diterjemahkan memakai bahasa Indonesia. Dengar ini, orang Kristen itu harus rajin baca Alkitab. Saya memang harus bandingkan dengan agama yang sebelah, agama Islam. Anda perhatikan, agama Islam itu pakai bahasa Arab kitab sucinya, tapi mereka bisa hafal sekian juz Al-Quran mereka, hadis dan sunnah mereka hafal, ya kan? Orang Kristen sudah pakai terjemahan bahasa Indonesia, satu ayat pun nggak ada yang dihafal. Itu miris, belajar ke agama yang sebelah. Sahabat, mengapa ayat-ayat Al-Quran mudah dihafal bahkan oleh orang yang bukan berbahasa Arab sebagai bahasa ibu, bahkan juga oleh anak-anak di seantero dunia, di belahan dunia manapun banyak sekali kita temui banyak anak-anak yang bisa hafal Al-Quran. Tidak ada satupun kitab atau buku di dunia yang paling banyak dihafal manusia selain Al-Quran. Miliaran manusia telah menghafalnya sejak diturunkan. Inilah sebuah mukjizat abadi yang terus berkelanjutan hingga akhir zaman. Ada banyak orang, bahkan anak-anak, yang bisa hafal Al-Quran sampai selesai. Dan kalau ini bukan kitab dari Allah, bagaimana bisa anak-anak itu bisa hafal? Karena ada mujizat Allah di dalamnya, maka anak-anak bisa hafal. Sampai pernah ditantang begitu, pendeta Budi Asale juga hafal. Hafal surat Yohanes kayak pendek. Hafal sampai selesai dan siap untuk debat, dia hafal.
Tapi ya jarang, memang harus diakui bahwa jarang orang Kristen menghafal satu kitab sampai selesai. Saya tahu ada orang Kristen yang bisa hafal itu, tapi tidak banyak ya. Tapi orang Islam memang banyak menghafalnya. Kenapa? Karena mereka tuh punya kepercayaan bahwa bisa menghafal itu dapat pahala besar di surga kalau bisa menghafal ayat-ayat. Dasar kepercayaan mereka yang paling utama itu adalah Al-Quran. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat Al-Quran begitu digemari untuk dibaca serta mudah untuk dihafalkan. Kaum muslimin di seluruh dunia pasti pernah menghafal Al-Quran di dada dan pikiran mereka, baik seluruhnya atau sebagian saja. Minimal Al-Quran surat Al-Fatihah dan semisalnya surat-surat pendek banyak yang mereka hafalkan. Hingga andai satu kalimat atau kata atau huruf maupun harokat Al-Quran berubah, maka banyak muslim yang mengetahuinya sebab Al-Quran telah meresap pada diri mereka. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang membuatnya mudah dihafal. Keindahan sastra Al-Quran mampu merangkum keluasan makna dengan kalimat singkat dan lugas hingga mudah diucapkan, difahami dan dihafalkan. Contohnya adalah surat Al-Ikhlas yang berbicara tentang konsep ketuhanan. Al-Quran dengan tegas dan lugas merangkum konsep teologi yang amat singkat dan tegas. Padahal banyak buku lain membahasnya dengan ratusan bahkan ribuan halaman yang terkadang masih sulit dimengerti. Namun dalam kesederhanaan konsep tapi syarat makna, surat yang ringkas ini berhasil mengubah pedoman hidup manusia tentang ketuhanan. Lebih lagi, surat ini amat mudah dihafalkan. But finally I just converted because I became convinced that the Quran was a revelation from God, and I came to believe in God again through the Quran. Regardless of the community I was about to enter, regardless of the difficulties and frustrations I had with it, regardless of the discipline I had to develop in order to do the rituals consistently, regardless of all that, I thought I could either do one of two things: live the rest of my life a lie, or just do the best I can and at least live and die acknowledging the truth, what I came to believe is the truth. Bacalah surat Al-Qamar pada ayat 17, ayat 22, 32, dan ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Al-Quran telah dimudahkan untuk dihafal. Dalam 4 ayat tersebut, bunyi dan redaksinya persis sama, yaitu tentang kemudahan menghafal Al-Quran. 4 ayat berulang ini menjadi sugesti positif bagi manusia yang merenunginya bahwa Al-Quran memang sungguh mudah untuk dihafal. Bila Allah telah menyatakan tentang kemudahan menghafal Al-Quran, lalu apa alasan dan hambatan bagi mereka yang sulit untuk menghafalnya? Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Syekh Hizq adalah seorang dai terkenal asal Mesir. Keduanya buta, tiada bisa melihat, namun mampu menghafal Al-Quran. Masya Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an adalah sahabat Rasul SAW. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah seorang imam mazhab. Husain Tabai adalah dokter cilik dari Iran. Ketiganya mampu menghafal Al-Quran di usia belia. Umar bin Khattab radhiyallahu an tadinya seorang musyrik, namun hatinya luluh saat mendengar Quran surat Toha dibacakan. Ia pun masuk Islam dan menghafal Al-Quran. Nah, bila mereka yang buta mampu menghafal Al-Quran, lalu apa alasan kita yang mampu melihat dengan terang? Anak kecil saja mampu, bagaimana usaha kita yang sudah cukup berusia? Bila seorang musyrik tertarik dengan Islam karena keindahan Al-Quran, lalu bagaimana kedudukan Al-Quran di hati kita?